Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Hari ini, ayo Gan, kamu sini aja Gan. Ayo, kamu nggak kelihatan di situ. Asyhadu. Untung, kalau kamu telat 5 menit pindah agama kamu kan. Bercanda kan. Kenapa? Tukeran gitu kan. Ternyata ini sudah mulai ya. Oke teman-teman. Sebelum kita mulai, saya perlu menjelaskan sedikit kenapa esai ini yang dipilih untuk operasi teks yang membahas esai untuk pekan ini. Yang memilih ini adalah saya sendiri. Pertimbangannya sebetulnya sangat sederhana. Mungkin ada pertimbangan tema, tapi nggak lebih berat ke situ. Sebetulnya lebih ke bentuk. Kalau di diskusi soal esai yang pertama, kita masih melihat bentuk esai yang sangat longgar gitu ya, yang nampak seperti teman-teman masih menangkap ada gaya penceritaan yang sangat fiksi gitu kan. Jadi sangat longgar gitu. Nah, tujuannya sih dulu itu untuk meruntuhkan kesalahpahaman banyak orang tentang esai yang kecenderungannya merasa bahwa esai itu sesuatu yang ilmiah gitu. Padahal pada dasarnya esai itu bukan yang seperti itu gitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua, nuansa fiksinya sebetulnya masih kuat, tapi sudah mulai ada masuk hal-hal yang sifatnya analitik, reflektif gitu. Nah, yang kali ini kami pilih karena secara teknis sebetulnya sudah mulai agak menjurus-jurus sedikit gitu ke gaya esai yang seperti jurnal gitu kan, ada sesuatu data yang dibicarakan di sana gitu. Jadi itu sebetulnya. Jadi pertimbangannya itu sangat teknis. Yang walaupun sebetulnya kalau kita baca secara kilas nggak bisa juga kita mengabaikan temanya memang agak sedikit-sedikit di pinggir jurang gitu ya. Jadi kita harus hati-hati membacanya. Tapi itu urusan lain lah. Jadi itu pertimbangannya, pertanggungjawaban dari pemilih esai gitu. Jadi lebih ke pertimbangan soal bentuk gitu kan, yang ini kayaknya bentuk yang agak berbeda dari dua esai sebelumnya. Kita kan sudah pernah mengulas dua esai sebelumnya ya, kalau nggak salah ya. Esainya siapa? Putu TA sama yang kulkas itu, baru itu kan ya. Nah, itu makanya kenapa pilih ini, sebetulnya pertimbangannya lebih ke soal bentuk yang agak mulai model dengan gaya yang fiksional itu, yang bercerita ala cerita pendek misalnya, itu udah mulai sedikit gitu, tapi mulai memasukkan data-data gitu. Jadi nanti mungkin ke depannya kita barangkali coba-coba deh kita membahas esai yang betul-betul ilmiah gitu. Jadi gitu, tujuannya sebetulnya untuk memperkaya pemahaman kita, referensi kita tentang model-model esai. Itu tujuannya operasi teks ini, membahas esai. Oke gitu teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, barangkali kita mulai saja bergiliran. Masing-masing orang akan menceritakan tentang kesan-kesannya. Masing-masing orang juga akan memaparkan hasil analitiknya, baik intrinsik maupun ekstrinsik terhadap esai ini. Oke, apakah modelnya ini saya tunjuk atau langsung saja ambil mic siapapun yang mau? Mic terdekat. Ya, mic terdekat kalau begitu. Kang Ariel selalu yang menjadi yang pertama. Oke, silakan. Oke, selamat sore kawan-kawan semua. Aku akan membahas esai ini yang berjudul Yang Kalah Pindah Agama. Tapi kalau penjelasanku agak jelek, jangan disuruh pindah ya. Cuman ya aku suka sekali dia membuka, Andina Dwi Fatma ini membuka esai dengan sebuah latar yang sangat personal, yaitu menceritakan tentang putrinya yang berusia 5 tahun gitu, dan gemar bermain trampolin, dan dia bermain-main lah dengan teman-temannya.
yang menjadi sorotan dalam esai ini adalah sebuah kalimat sebenarnya dari si anak, kalau yang kalah dalam permainan itu akan pindah agama. Dan itu yang membuat si Andina agak khawatir gitu loh, ini anak kok mainannya seperti itu gitu. Dan memang dia mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya premis dari si esai ini adalah pertanyaan gitu. Pertanyaannya adalah eh, apa sih yang dipikirkan orang dewasa tentang anak kecil, dan apa sih yang dipikirkan anak kecil tentang orang dewasa. Dan aku sangat em, suka sebenarnya untuk esainya karena dia menceritakannya dengan sangat sederhana sekali. Kesan pertama yang aku dapat dari esai ini adalah penjelasan yang sangat sederhana, termasuk ketika dia memasukkan informasi berupa penelitian. Dia apa ya istilahnya, effortless gitu loh. Jadi seakan-akan penjelasan dari penelitian itu masuk begitu saja ke dalam narasi tanpa dipaksakan, tanpa membuat kita berpikir bahwa ini adalah karya ilmiah gitu. Dia sekedar seperti mengulang bercerita aja gitu, seperti dia bercerita kepada teman-temannya saja gitu. Dan itu yang cara mengutip menurutku yang sangat bagus dan sulit untuk direplikasi oleh banyak orang gitu. Karena pas bagian kutipan itu biasanya aku selalu membedakan orang yang bisa menulis dan tidak itu dengan cara dia mengutip. Kalau dia mengutipnya dengan cara seperti ini ya berarti tulisannya bagus sekali gitu. Menurutku begitu secara personal. Terus dia juga mengutip sama cerita lain dari esai lain yang dari Ariel Heryanto gitu, yang cerita tentang anaknya bermain soal PKI-PKIan. Dan memang aku pikir yang aku pikirkan ketika membaca esai ini adalah kapan sih sebenarnya anak itu mulai memahami masalah identitas gitu. Dalam artian kapan dia mulai berpikir bahwa oh ini agama Islam dan ini agama Kristen misalnya gitu, atau agama lain gitu, dan memahami posisinya di masyarakat. Dan karena kuliahku psikologi teman-teman, aku jadi ingat tentang teori namanya psikologi sosial punya Erikson. Erik Erikson itu dia bukan orang Sunda tapi namanya lucu, Erik Erikson. Kayak nama orang Sunda, ada pengulangan. Cuman dia menjelaskan bahwa iya, dia menjelaskan bahwa pada usia 12 dari mulai kecil gitu, anak itu kan pertama pas infansi itu, pas masih baru lahir 0 sampai 1 tahun tuh dia belajar tentang harapan gitu. Setelah itu dia belajar tentang keinginan di umur 1 sampai 3 tahun. Umur 3 sampai 6 tahun dia belajar tentang tujuan. 7 sampai 11 dia belajar tentang kompetensi. Dan 12 sampai 18 tahun dia baru belajar tentang identitas. Tapi identitas yang dijelaskan itu bukan seperti dia bukan seperti ada stratifikasinya. Cuman sama seperti yang dijelaskan sama Andina di bagian penelitian yang dikutip tadi. Itu kan dia bilang menunjukkan bahwa anak-anak memiliki tingkat toleransi beragama yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Memang anak-anak ini merasa lebih nyaman bergaul dengan orang-orang seagama dan menyukai aturan agama mereka. Tapi mereka tidak berpikir aturan-aturan itu harus berlaku pula untuk orang-orang beragama lain. Nah, itu dia punya identitas tapi tidak ada stratanya. Nah, strata itu muncul ketika dia berusia 19 sampai 29 tahun gitu. Pas dia mulai belajar tentang intimasi, hubungan, dia mulai tahu bagaimana cara dia berhubungan dengan orang lain, dia belajar tentang etos atau etika, dan disitulah mungkin kita mulai memahami bahwa ada stratanya. Tapi sekali lagi orang-orang tua itu selalu merasa
kita tahu apa yang dipikirkan anak-anak karena kita pernah jadi anak kecil, ya kan? Tapi pengalaman kita sebagai anak kecil dan pengalaman anak sekarang menjadi anak kecil adalah sesuatu yang berbeda. Dan bagaimanapun caranya, kita nggak akan pernah bisa memahami dengan sepenuhnya apa yang dipikirkan oleh anak-anak itu. Dan kita nggak bisa menetapkan standar kita kepada anak-anak sih. Menurutku begitu. Termasuk waktu usahanya dia untuk menjelaskan tentang agama-agama ini ke anak-anak itu kan, bahwa agama itu sama aja semuanya gitu. Tapi dia bilang mereka manggut-manggut saja mendengarkan ceramah kewarganegaraan dadakan itu gitu. Karena memang belum waktunya, begitu sih. Aku pikir itu sih pembacaanku tentang esai ini. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ariel. Bang Ariel sudah memaparkan hasil pembacaannya yang kalau secara intrinsik katanya dia suka bagaimana gaya berceritanya si penulis yang nampak seperti bercerita dengan teman. Sekaligus juga Bang Ariel membahas secara tema, kemudian membahas juga tentang teori psikologi tentang perkembangan anak di setiap jenjang umur kesekian apa yang dipelajari gitu ya, kapan dia belajar soal identitas segala macam. Oke, terima kasih Bang Ariel. Kemudian berikutnya mau zigzag atau lanjut aja? Ya, ini kan mau balik sebentar jam 5:30 kan ya. Langsung diulti. Ya, mau keluar katanya. Oh, keluar. Terima kasih Bang Det atas kesempatan yang diberikan. Jadi karya yang cerita terkait games yang kalau pindah agama ini jujur bagi saya benar-benar pesan dan kesan yang saya dapatkan pertama itu saya langsung nostalgia kembali di saat masa-masa kecil saya Bang, kayak gitu. Kenapa demikian? Karena cerita seperti ini pun sebenarnya masih banyak berada di sekitar kita. Mungkin kita sering mendengar misalnya saat kita sama teman-teman yang non muslim, terus kita bahkan di saat kita sedang bercanda dengan mereka, misalnya yang nonis gitu ya, sering banget tiba-tiba asyhadu. Iya kan, pernah banget kan kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak hanya seorang Nina saja yang bermain games dalam kehidupannya kayak itu, bahkan bisa jadi kita pun termasuk aktor utama dalam games itu kayak gitu. Jadinya benar-benar ini relate banget dan sangat kontekstual jadinya, dan menarik untuk kita bahas Bang, karena banyak pesan dan kesan yang bisa kita dapatkan, makna yang begitu mendalam yang disampaikan. Karena kalau bagi orang dewasa ini suatu hal yang nggak main-main sebenarnya, apalagi orang tersebut yang sudah misalnya dalam agamanya, ilmunya udah lebih dari anak kecil yang masih belum terlalu memikirkan konsekuensi yang ada. Karena di sini kan bahkan ada datanya langsung kayak gitu disampaikan bahwa menurut penelitian yang dilakukan Mahesh Srinivasan, psikolog dari UC Berkeley, terhadap anak-anak usia 9 sampai 15 tahun di Gujarat, India, yang menunjukkan bahwa anak-anak memiliki tingkat toleransi beragama yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Karena anak-anak itu merasa lebih nyaman bergaul dengan orang-orang yang seagama dan menyukai aturan agama mereka, tapi mereka tidak berpikir aturan-aturan itu harus berlaku pula untuk orang-orang beragama lain. Jadi sejatinya anak-anak ini dia lebih bebas dalam mengekspresikan dirinya tanpa harus memikirkan konsekuensi yang ada. Itu sebabnya mungkin mereka tidak terlalu takut masalah aturan, tidak takut untuk jatuh, karena habis jatuh mereka bisa bangkit lagi. Kalau kita kan udah lumayan banyak nih, banyak pertimbangan yang ada, banyak pemikiran-pemikiran yang harus kita pertimbangkan sebelum kita memutuskan suatu hal, apalagi mau bercanda masalah agama kayak gitu, yang benar-benar dalam banget maknanya. Jadinya banyak
makna-makna yang tersirat ya teman-teman. Kemudian ada pentingnya toleransi dan empati atau kebebasan beragama, karena kan setiap agama itu pasti mengajarkan tentang baik buruknya suatu perilaku ya teman-teman, terkecuali agama-agama yang ada di Indonesia contohnya. Kemudian di sini juga di paragraf yang kelima itu orang tua Nina di sana masuk untuk memberikan edukasi sejak dini kepada Nina. Di saat dia sudah mulai kayak konflik batin nih, mendengar games yang dilakukan Nina bersama teman-temannya, udah muncul konfliknya yang sampai bertanya-tanya. Saya sempat terbengung sebentar sebelum memutuskan keluar untuk memadamkan situasi. Kemudian di halaman selanjutnya juga dengan logika yang sama, mungkinkah saya bereaksi berlebihan dalam menanggapi hukuman pindah agama dalam permainan Nina dan teman-temannya? Mungkin saja Kristen bagi mereka bukan sebuah hal yang memalukan, lebih-lebih hinaan. Mungkin bagi mereka Islam, Kristen, dan agama-agama lain tak ubahnya superhero dalam semesta komik DC atau Marvel. Jadinya di sini ada kekhawatiran dan juga kayak renungan kepada orang tua Nina, karena ini hal yang cukup mengkhawatirkan bagi orang dewasa untuk dijadikan candaan, apalagi sebuah permainan. Sehingga orang tua Nina atau ibunya ini masuk untuk memberikan edukasi kepada Nina. Yang di paragraf 5 ini dikatakan bahwa saya ajari mereka tentang bagaimana agama-agama itu semuanya mengajarkan kebaikan, karenanya tidak ada yang lebih baik atau lebih hebat dari yang lain, sehingga mereka manggut-manggut saja mendengarkan ceramah kewarganegaraan dan ledakan itu. Jadi ketemu konfliknya di situ, masuk edukasi terkait toleransi beragama, empati dan sebagainya. Jadi benar-benar kemudian beliau merefleksikan kembali ke dirinya, apakah dia hanya bereaksi berlebihan terhadap itu, ataukah memang ini bukan permainan yang seharusnya bisa dijadiin candaan kayak gitu, karena orang dewasa kan pasti beda pemikirannya. Jadi itu makna yang saya dapatkan teman-teman, dan salah satu tujuan yang saya tangkap dari yang kalah pindah agama ini, games yang kalah pindah agama ini, pasti ada tujuan yang ingin disampaikan, seperti pentingnya toleransi kayak yang tadi, kemudian dampaknya apa sih bagi orang dewasa kayak gitu maupun anak kecil, dimana kalau anak kecil kan nggak terlalu memikirkan dampak ya, karena masih belum terlalu mengepentingkan aturan-aturan yang ada. Ya udah, mungkin itu hanya sebatas seperti kayak konsekuensi dari kalah gamesnya itu gitu. Ya udah, pindah agama hanya sebatas kayak candaan mereka semata kayak gitu. Sedangkan orang dewasa harus lebih berhati-hati. Jadinya tujuan yang ingin disampaikan salah satunya menurut saya pribadi, dampak dari permainan itu sendiri bagi orang dewasa maupun anak-anak. Dan yang luar biasanya sih maknanya sih Bang. Jadi memang dari games ini, cerita ini pantas banget untuk kita diskusikan, layak untuk kita diskusikan bersama. Mungkin itu saja dari saya Bang. Oke, terima kasih Mbak Nurul atas ulasannya terhadap esai ini. Mungkin langsung aja berikutnya, silakan Om Ziki. Oke, sebelumnya terima kasih Bang Ded, teman-teman. Oke, di operasi teks kali ini kita bahas esai yang ketiga ya. Ketiga, dan kesan pertama saya ketika baca esai ini membuka wawasan saya tentang esai. Sebenarnya sebebas itu esai ini gitu. Dari esai-esai sebelumnya yang kita bahas, ternyata esai itu penulisan kreatif yang penulisannya seperti ini gitu, bebas sekali. Jadi dari awal esai ini diawali gitu ya dengan menceritakan personalnya si
penulis di sini. Dia menceritakan anaknya gitu. Terus di paragraf kedua dia pakai kata barang siapa pernah menyaksikan anak-anak bermain. Maksudnya kata-kata barang siapa yang maksudnya itu kan sebebas itu esai ini gitu. Nggak ada batasan apa, seperti ya tertuang aja gitu, nggak ada beda gitu dari paragraf pertama paragraf kedua gitu dari bahasanya. Yang diawali dari putri saya berumur 5 tahun, terus paragraf kedua barang siapa menyaksikan anak-anak bermain. Nah, itu menarik buat saya. Terus di paragraf ketiganya dia memasukkan data yang apa ya, berasal dari cerita orang gitu ya, seorang profesor ini. Terus nanti di paragraf ketiga balik lagi ke cerita personal dia. Terus nanti dia memasukkan data lagi, data-data penelitian di situ. Itu menarik secaranya si penulis memasukkan data-data itu ke dalam esai ini. Dan peletakan data-data ini pun apa ya, dia mengalir gitu, seperti jadi data ini bercerita juga. Dia enggak terpisah dari rangkaian diksi dari di atasnya gitu. Dia mengalir dia ke bawah, enggak ada yang terpisah gitu. Terus dari judulnya misalnya yang kalah pindah agama, itu dari judul kita pasti akan menarik untuk membacanya, sudah pasti gitu. Kenapa nih? Nah, setelah membaca kita akan disuguhkan dengan tulisan-tulisan dengan diksi-diksi yang mengingatkan atau menceritakan anaknya gitu. Dan si penulis, dan ini kan ceritanya si ibunya yang bercerita gitu kan. Dia menceritakan anaknya dan dia menceritakan dirinya ketika kuliah gitu kan, di paragraf terakhir. Itu mungkin itu sih secara kepenulisan. Nah, secara isinya yang menarik yang saya dapat dari esai ini, gimana penulis ingin mengajak kita kalau berpikir kalau dunia orang dewasa dan dunia anak itu berbeda. Pola pikir orang dewasa dengan pola pikir anak itu berbeda. Jadi anak itu seperti dia ngejelasin gitu di sini di paragraf kedua. Seperti ini, mereka bisa mengolah realita gitu. Anak-anak itu imajinasinya luar biasa, dia bisa mengolah. Jadi seolah-olah pandangan anak-anak itu ya seperti itu. Jadi dikasih tahu kita di esai ini, kalau dikasih data gitu, kalau anak-anak itu seperti ini psikologinya dia gitu. Imajinasinya luar biasa, mereka bisa mengolah realita. Dan si penulis memberikan juga pandangan orang tua di situ, pandangan orang dewasa, gimana pandangannya orang dewasa itu melihat perilaku anaknya yang apa, permainannya kok agak beda nih gitu. Jadi perspektif anak-anak dijelasin dulu di awal, dikasih awalan dulu di sini, mereka bisa mengolah realita gitu. Terus di paragraf keduanya dikuatkan lagi gitu dengan data permainan PKI-PKIan, itu kan realita gitu. Realita misalnya kalau konteksnya di sini mungkin si anak-anak ini nonton film gitu. Nonton film, mungkin di film itu mungkin terlihat keren, yang mana yang keren gitu kan, terlihat gitu. Anak-anak kan nggak tahu ini. Tapi sebelumnya dijelaskan gitu di paragraf sebelumnya, tanda membedakan baik atau buruk dijelaskan dulu sebelum masuk ke paragraf ketiga nih. Itu setepat kerennya gitu loh esai ini gitu. Terus ketika masuk ke paragraf ini yang sudah mulai ada pertanyaan, jadi kita pembaca dikasih pertanyaan gitu loh.
Jadi kapan persisnya kita mulai mengenal rasa curiga saat bergaul dengan mereka yang berbeda? Tanda tanya. Kita diajak untuk menjawab nih atau merefleksikan kapan sih mulai orang dewasa itu beranggapan ada perbedaan gitu antara, karena ini konteksnya kan gamesnya nih sensitif gitu, yang kalah pindah agama gitu. Dan itu kalau orang dewasa kayak tadi kata yang Mbak Nurul misalnya, kalau apalagi orang yang udah belajar agama yang sudah dalam gitu, itu kan serius ini. Masalah begini kan serius, tapi anak-anak dia ndak sampai sana, pikirannya ndak sampai sana gitu. Dan itu diperkuat lagi nanti di paragraf yang ketika anak ini dikasih ceramah kewarganegaraan. Jadi si anak ini hanya manggut-manggut gitu. Yeah. Karena memang usia dia kayak tadi dijelasin sama Bang Aril misalnya, itu kan ada usia-usia tertentu tuh. Mau balik? Jadi Mau keluar. terus itu yang menariknya lagi, kita diajak untuk menjawab tuh. Dan kapan perasaan tidak nyaman itu pelan-pelan muncul dan mulai berubah menjadi semacam bentuk kehati-hatian. Jadi kita diajak refleksi, ternyata orang dewasa yang bisa berhati-hati itu karena dia dewasa, karena dia sudah melewati masa-masa, dia sudah belajar banyak, jadi dia bisa punya kehati-hatian gitu. Tapi kalau anak-anak kan dia enggak bisa mikir sampai sana gitu. Nah, setelah pertanyaan itu yang menarik, dia menceritakan kisah dia pas kuliah gitu, pas kuliah di Semarang gitu. Gimana sih ada salah satu temannya gitu kan yang Katolik di angkatannya, jadi dia jadi bahan candaan gitu. Dan itu kondisinya usianya mungkin usia kuliah tuh 17 sampai 20-an lah gitu ya. Dan esai ini yang saya bilang tadi, dia mengalir, data-datanya selalu saling mendukung karena data sebelumnya sudah dijelaskan gitu sama penulis. Di Indonesia penelitian serupa pernah dilakukan oleh dosen-dosen Universitas Hasanuddin dengan rentan usia 17 sampai 25 tahun gitu. Jadi dia ada datanya, terus dia masukin kisahnya dia gitu. Kisahnya dia di mana usianya dia memang di umur-umur segitu. Dan itu jadi bahan candaan. Terus di akhir nanti kalau terjadi saat ini mungkin perbuatan teman-teman seangkatan itu dikategorikan sebagai perundungan. Bullying ya. Gitu. Jadi itu dianggap perundungan, jadi kegiatan itu. Tapi kalau kita berdasarkan penelitian sebelumnya, kita dikasih jawaban juga nih di penelitian. Misalnya hasilnya mirip-mirip, tingkat toleransi Gen Z terhadap umat beragama lain cenderung tinggi karena toleransinya tinggi. Jadi perilakunya teman-teman seangkatannya si penulis ini, si ibu yang bercerita di sini nih, dirasionalkan gitu dengan data sebelumnya. Jadi sebenarnya ini tidak ada masalah dengan candaan-candaan itu karena usia-usia itu dikuatkan dengan data tadi. Kalau tingkat toleransinya memang cenderung tinggi gitu. Nah, terus tapi saat itu kami semua menganggapnya itu lucu gitu. Jadi memang hanya leluconan. Jadi teman-teman angkatannya itu segitunya gitu toleransinya di usia-usia itu. Nah, kadang kalau saya membaca ini jadi flashback balik ke paragraf sebelumnya yang ngasih pertanyaan gitu loh. Kapan persisnya kita mulai mengenal rasa curiga gitu? Sepertinya sih setelah kita selesai kuliah, kita mengenal makna gitu.
Jadi kita semakin banyak belajar. Jadi di proses kuliah itu kita banyak belajar, dan selepas itu kita menjadi orang yang bijak gitu loh. Karena sepanjang kecil sampai usia ini tadi semua data di sini sampai 25 tahun itu hal-hal seperti itu masih leluconan gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Om Siki. Barangkali aku dulu ya, aku mau bikin kopi soalnya. Jadi habis aku bikin kopi nanti minta tolong minta tolong satu orang gantikan sementara aku bikin kopi nanti. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba membahas ini dari dua sisi gitu ya. Sisi intrinsik tentu saja dengan sisi ekstrinsik gitu. Sisi teks dengan sisi yang kita hubungkan dengan sesuatu di luar teksnya. Nah, kalau sebagai esai, menurutku ini esai yang memang singkat, tergolong pendek ya. Pendek cuma 4 halaman. 3 halaman setengah lah hitungannya. Dengan 15 paragraf. Dan paragraf yang secara baris juga tergolong juga kurus-kurus gitu. Cuman aku menghitung bahwa ada dari 3 baris sampai 8 baris. Yang 8 baris pun itu cuman ada 1 paragraf gitu. Yang lain itu kecenderungannya 6 yang paling banyak aku baca. Jadi kenapa ini penting walaupun nampak seperti kuantitatif, tapi yang kuantitatif itu juga kadang mempengaruhi kenyamanan membaca gitu. Berarti memang dia dalam setiap kan hukum paragraf itu kan hanya memuat satu pokok pikiran. Nah, berarti memang dia sangat, bayangkan satu pokok pikiran dalam satu paragraf gitu. Berarti memang dia kayak berupaya membuat masuk pokok satu pikiran itu masuk ke dalam 3 baris itu lumayan menurutku lumayan ada trik-triknya kayak gitu ya. Oke, itu satu. Yang kedua, menurutku secara teks, karena ini adalah kayak semacam bercerita dari sudut pandang saya gitu ya. Jadi dia kayak membagi 2 hal gitu. Pertama antara ceritanya pribadi dengan data-data yang dia comot, entah dari buku, entah dari, kadang kan begitu longgarnya ya, ada kayak data-data yang kita nggak tahu dia ngutipnya di mana. Misalnya soal Ariel ini sendiri, dia ngutipnya di mana kita nggak tahu. Apakah di Facebooknya Ariel gitu ya? Nggak tahu. Om Arielnya nggak, beda ya Arielnya. Iya. Ini kan misalnya data ini diambil di mana, di buku, di video gitu, ini kita nggak tahu gitu. Tapi yang makanya aku di sini terkait dengan itu aku membaginya menjadi 2, ada informasi dan data. Aku nggak tahu ya, aku coba pakai secara arbitrary, secara mana suka, secara serampangan gitu ya. Jadi pakai definisiku sendiri. Kalau informasi biasanya kayak berasal dari sesuatu yang satu arah. Nah, data yang aku maksud di sini adalah semacam informasi yang menurutku itu sudah diolah. Misalnya penelitian, itu kan informasi yang didapatkan dari dari hasil survei mungkin, dari hasil wawancara yang kemudian diolah dengan teori tertentu gitu, metodologi penelitian tertentu, sehingga aku menyebutnya itu adalah data. Kalau hanya sekadar misalnya aku ingat cerita teman segala macam, itu kan satu arah jadinya kayak gitu. Jadi itu secara arbitrary, secara serampangan aku nyebutnya informasi. Jadi di sini ada 2, informasi dan data. Nah, informasi di sini memang tidak banyak ya, tapi datanya yang tidak banyak. Yang aku tahu di sini yang penelitian itu yang di psikolog itu terhadap anak-anak yang di Gujarat, India, itu 1, sama yang penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen Unhas, itu 2. Nah, terus apa? Dari situ apa? Maksudnya ini membuktikan apa? Nah, ini yang menarik nih, karena esai itu sebetulnya adalah jenis prosanya. Prosa kan, jadi kan prosa itu ada 2, ada fiksi dengan non fiksi. Nah, esai kan dia non fiksi nih, gitu kan, yang walaupun dia adalah non fiksi yang kreatif, dalam artian juga kadang
dia kalau udah hati-hati dia seperti kita membaca fiksi gitu. Padahal sejatinya dia adalah non fiksi gitu. Nah, jadi menurutku esai itu adalah opini. Tetap dia adalah opini, pendapat kita gitu. Cuman di sini ini yang menarik adalah opininya apa sih, pandangannya dia terhadap masalah ini apa, kita nggak tahu. Jadi dia nampak seperti sangat objektif gitu. Gitu. Dia caranya adalah di sini kan kayak kita nggak tahu terus pendapatmu terhadap hal ini apa Andina gitu kan. Kamu setuju nggak sih atau macam, nggak ada. Dia ya udah kayak mengajak terlibat orang untuk berpikir gitu. Makanya di sini aku mencatat setidaknya ada 2 paragraf yang nampak seperti melibatkan pembaca untuk sama-sama ayo kita pikirkan gitu. Misalnya ya yang di paragraf akhir di halaman pertama ini coba baca, di situ kan itu untuk pertama kalinya ada tanda tanya kan? Iya. Gitu. Nah, di situ menurutku adalah cara strateginya si penulis untuk ngajak pembaca untuk berpikir bareng-bareng tentang hal ini gitu. Misalnya dia bilang, bagi saya fakta bahwa anak-anak bisa mengaitkan antara kekalahan dengan suatu agama tertentu cukup mengkhawatirkan. Terus tapi bilang realita apa yang mereka lihat sehari-hari sampai kesimpulan itu bisa muncul gitu. Sementara mereka akan bergaul dan mencari makan di negeri yang agamanya tidak hanya satu. Jadi kayak mengajak pembaca untuk terlibat gitu. Nah, jadi itu yang menarik gitu. Jadi kayak dia nampak seperti fasilitator gitu daripada narasumber. Kalau narasumber itu kan artinya kamu menyampaikan sesuatu pandangan gitu. Kalau di sini fasilitator ya ngajak orang, audiens untuk berpikir bareng-bareng kayak gitu. Aku ada tema nih gitu, ayo kita pikirkan bareng-bareng ini menurut ini semua gimana gitu. Terus untuk memantik, biasanya fasilitator itu biasanya memantik peserta untuk mau bertanya biasanya dengan cerita-cerita, dengan data-data. Nah, itu dia di sini kayak data-data gitu. Jadi sebetulnya di sini esai ini sebetulnya bisa dibilang minim sekali opininya yang secara terang-terangannya opininya si penulis, tapi dia justru ingin mengajak audiens untuk memikirkan persoalan ini dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi itu menurutku esai ini berhasil di bagian situ, setidaknya buat aku gitu, ngajak kita untuk memikirkan persoalan ini gitu. Kenapa aku bilang minim? Karena sebetulnya ada menurutku ya, dan itu pun nggak belak-belakan. Ada opininya dia di sini sebetulnya ya, tapi agak sedikit halus cara ngomongnya sehingga itu nggak langsung bisa ketahuan bahwa itu sebenarnya pendapatnya dia. Yaitu di bagian pertama juga yang dia bilang bahwa saya ajari mereka tentang bagaimana agama-agama itu semua mengajarkan kebaikan. Nah, berarti kan di sini kita bisa bilang bahwa menurut si Andina semua agama itu mengajarkan kebaikan. Nah, itu opini tuh. Nah, cuman itu yang saya deteksi ya. Mungkin teman-teman nanti bisa nyari gitu. Karena barangkali aku ada yang terlewat kan. Nah, di situ kan berarti kita tahu, oke. Berarti kita sudah tahu nih standing point-nya dia di mana. Gitu kan, terhadap film. Karenanya tidak ada yang lebih baik atau lebih hebat dari yang lain. Nah, di sini langsung ketahuan, oh ini opininya dia. Tapi di yang lain dia enggak. Gitu. Nah, ini menariknya esai. Biasanya esai kalau kita ingin berpendapat tentang sesuatu, cara yang terbaik adalah untuk mengatakan bahwa seolah-olah itu bukan opiniku, adalah dengan meminjam data untuk memperkuat opiniku. Kan gitu. Coba misalnya kita boleh mencurigai bahwa data-data ini sebetulnya adalah data-data yang mewakili opininya si penulis. Misalnya bahwa penelitian dilakukan Mahesh, itu kan seorang psikolog terhadap anak-anak di Gujarat umur 9 sampai 15 menunjukkan bahwa anak-anak memiliki tingkat toleransi beragama yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Kenapa dia memilih data itu? Kenapa bukan data yang lain?
Gitu. Berarti kemungkinan besar dia pilih untuk memperkuat opininya, tapi dia tidak mau bilang ini opiniku gitu. Dia samarkan dengan data. Jadi ini menurutku pengetahuan baru lagi buat kita bahwa teks itu kadang harus kita curigai. Kayak gitu. Kenapa sih kamu milih data ini? Barangkali karena kamu ada bias nih. Gitu. Gitu. Jadi itu yang menarik di sini gitu. Jadi jadi aku dengan begini sebetulnya pelan-pelan aku mulai masuk ke pembahasan soal ekstrinsiknya. Gitu. Jadi ini kayak semacam analisis teks, analisis wacananya. Kayak gitu. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari sini. Tapi yang jelas secara teknis ini adalah penulisan esai yang bagus. Aku setuju tadi sama Om Ziki, ini bagus banget. Secara teknis ya, bagaimana data-data itu disebar, kayak gitu kan. Tidak ditumpuk dalam satu tempat, dia disebar caranya. Misalnya ya, coba yang pertama, dia cerita tentang bagaimana putrinya itu yang bernama Nina bermain sama teman-temannya. Terus paragraf kedua dijeda dengan argumen gitu. Atau yang barangkali juga semacam opini gitu. Barang siapa pernah menyaksikan anak-anak bermain akan tahu bahwa mereka memiliki imajinasi luar biasa. Mereka bisa mengolah realita dan mencerminnya ke dalam semacam alternate universe. Sebuah semesta alternatif gitu ya, yang bisa bikin orang dewasa merinding mendengarnya. Nah, jadi dibikin jeda dulu dari cerita yang sebelumnya. Ini kan konteksnya adalah dia memulainya dengan peristiwa adegan ketika anaknya yang bernama Dina sedang bermain bersama teman-temannya. Tapi kemudian dijeda dengan soal bahwa barang siapa pernah menyaksikan anak-anak bermain akan tahu bahwa mereka memiliki imajinasi luar biasa. Jadi di situ dulu dia mau ngajak pembaca untuk satu pikiran nih dulu, gitu. Benar nggak sih, gitu kan? Mau ngajak orang, gitu. Jadi kita tentukan dulu bahwa kalau anak-anak bermain, imajinasinya luar biasa, itu ditentukan. Baru lanjut ke yang berikutnya, yaitu informasi. Nah, sebetulnya di sini informasinya dari Ariel Herianto ya. Setelah dari informasi itu, lanjut kemudian lanjut kemudian ceritanya yang dari paragraf pertama itu gitu. Kurang lebih begitulah perasaan sore saya itu ketika entah permainan apa yang digagas Liga dan teman-temannya. Kembali lagi gitu. Jadi disebar. Setelah itu baru paragraf berikutnya yang berisi opini tadi. Saya ajari mereka tentang bagaimana agama-agama itu semua mengajarkan kebaikan. Gitu ya. Nah, di bagian berikutnya itu yang aku bilang, dia ngajak pembaca nih untuk terlibat. Gitu kan? Ajak pembaca untuk terlibat dengan memberikan semacam pertanyaan gitu. Lalu yang berikutnya halaman kedua baru data kembali. Datanya itu adalah dari tulisan seorang kolumnis yang bernama Aulia Muhammad. Gitu ya. Jadi dia tulisan sifatnya. Berarti kalau tulisan berarti ada semacam apa istilahnya itu ya? Klaim akademik lah semacam itu, bahwa kalau kamu menulis berarti memang kamu asumsinya adalah kamu sudah mengolah data yang kamu tulis. Makanya aku nyebut ini sebagai data. Kayak gitu, dengan asumsi yang seperti itu. Karena asumsinya adalah Suara Merdeka itu adalah media massa. Dan media massa punya semacam pakem-pakem, syarat-syarat untuk memuat sebuah berita atau tulisan dari orang luar. Kan begitu. Jadi aku mengkategorikan ini sebagai data yang walaupun sebetulnya dia mirip-mirip seperti informasi biasa. Gitu kan? Nah, kenapa aku mengkategorikannya ke dalam data? Kemudian paragraf berikutnya, ini yang menarik di bagian berikutnya ini kayak dia menggunakan, kalau dalam linguistik itu kalimat paralelisme, bukan repetisi. Repetisi itu adalah sebuah pengulangan kata dalam satu kalimat. Tapi ini adalah pengulangan kata di dalam satu paragraf. Gitu, satu bangunan ini yang sambung. Misalnya, dengan logika yang sama, mungkinkah saya bereaksi berlebihan dalam menanggapi hukuman? Aku nggak lanjut karena aku mau
informasikan ke teman-teman paralelnya di mana. Itu kata mungkin. Coba lihat ya, mungkinkah saya bereaksi berlebihan, bla 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 bla. Kemudian mungkin saja Kristen bagi mereka bukan sebuah hal yang memalukan, bla bla bla. Mungkin bagi mereka Islam bla 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 bla. Kayak gitu. Jadi kata mungkin itu diulang-ulang terus. Nah, itu namanya paralelisme. Gitu. Biasanya tujuannya adalah untuk memberi efek penekanan. Nah, di bagian ini karena si Andina ini kan dia seorang sastrawan juga ya. Jadi dia paham betul bagaimana menciptakan efek. Nah, cuman menariknya adalah kenapa dia menggunakan kata mungkin? Itu kan kayak mengajak kita untuk mengusik cara berpikir kita, gitu. Pembaca, setidaknya buat aku ketika dia menggunakan kata mungkin, aku juga kayak terpengaruh, tapi aku juga pengen bilang enggak, ini enggak mungkin, tapi memang betul, kayak gitu. Nah, jadi itu esai ini kayak dipikirkan dengan baik kapan pembaca dilibatkan, dengan cara apa dia dilibatkan, dengan cara membuat semacam paralel gitu kan, gitu. Bukan repetisi itu misalnya jangan kamu ambil korek itu, kata jangan ada dalam satu kalimat, itu namanya repetisi gitu. Tapi kalau satu kata diulang di kalimat berikutnya itu namanya paralelisme gitu. Kalau redundant? Ya. Redundant itu beda, dia dalam konteks semiotika yang lebih ini gitu. Redundant misalnya kayak boros kayak gitu kan. Kayak maksudnya misalnya kayak kalau misalnya ya, kalau dalam analisa visual misalnya ya. Misalnya kayak kecap dalam iklan misalnya kecap ada di video itu ada gambar kecap, ada tulisan nomor 1. Tapi oleh aktor di iklan itu dibilang kecap nomor 1. Nah, itu namanya redundance. Karena kita sudah tahu di nomor itu kan ada di botol itu kan ada kata kecap nomor 1. Ngapain kamu bilang lagi? Nah, itu namanya redundance gitu. Oke, jadi itu. Jadi hal-hal teknis seperti itu nampak seperti sederhana tapi sangat penting gitu. Dikuasai oleh seorang penulis agar bagaimana esai itu menjadi lebih menarik kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, dia lanjut ke penelitian yang data itu yang Gujarat. Kemudian berikut juga data. Berikutnya kemudian data yang Hasanuddin. Kemudian bagian terakhir, paragraf terakhir di halaman 2 yang cuma tiga baris itu kembali lagi dia menggunakan pola yang sama di paragraf akhir dia bagian pertama, ngajak lagi pembaca untuk terlibat pakai pertanyaan. Jadi, kapan persisnya kita mulai mengenal rasa curiga? Kapan perasaan tidak nyaman itu pelan-pelan muncul? Jadi kayak ngajak kita gitu, dia membangun pertanyaan supaya harapannya adalah supaya pembaca ikut berpikir kayak gitu. Jadi ini menarik, ini bisa kita pakai nanti kalau bikin esai itu. Lalu halaman terakhir yang keempat, menurutku ini adalah informasi juga gitu. Jadi ketika saya bagikan kisah Nina dan teman-temannya di media sosial, seorang kawan membalas dengan menceritakan pengalamannya sendiri saat kecil, bla 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 bla. Ini menurutku membuat aku membayangkan bahwa bagaimana dia menulis esainya. Ternyata gitu ya, dari sini aku kebayang, oh ternyata setelah peristiwa anaknya bermain dengan tetangganya, itu dia tidak langsung nulis esai ini. Dia bikin dulu cerita di Facebook, ditanggapi sama temannya, makanya dia bilang gini. Jadi kayak ada informasi yang oh begitu ternyata gitu. Misalnya kayak gini ya. Ketika saya bagikan kisah Nina dan teman-temannya di media sosial, seorang kawan membalas dengan menceritakan pengalamannya sendiri saat kecil. Artinya dia tidak menulis esai ini dulu, cerita tentang Nina yang bermain trampolin soal pindah agama itu, tapi dia tulis dulu di media sosial, ditanggapi kayak gitu. Apa informasi dari temannya? Temannya bilang buat taruhan bola dan yang kalah pindah agama gitu. Nah disitulah untuk pertama kali kita bertemu dengan frase pindah agama. Di bagian akhir itu yang dia kasih jadi judul karena seksi gitu, seksi banget gitu kan jadi judul gitu, Sensitif sih. ya makanya menurutku itu menarik gitu.
isu sensitif, tapi dengan hati-hati dia tulis menjadi esai yang kemudian tidak tidak jatuh ke jurang kesalahan kayak gitu. Jadi, nah caranya dia memasukkan data-data itu gitu. Bukan aku yang bilang loh, kayak gitu. Ini datanya, kayak gitu loh. Gitu. Tapi kan pada akhirnya membuat kita berpikir juga gitu, pembaca gitu. Itu menarik gitu. Saya lantas teringat teman kuliah di Semarang ini informasi lagi. Kemudian bagian terakhir menurutku ya bagian yang penutup aja, kayak ngajak orang untuk berefleksi gitu. Nah dari semua yang data itu bisa bayangin nggak sih yang dilakukan oleh teman itu di masa sekarang itu pasti akan dianggap sebagai perundungan segala macam gitu. Dia ditutup sebagai dengan cara ngajak orang untuk membayangkan gitu bahwa kalau itu saat ini terjadi bakal seperti ini. Yang walaupun pembaca mungkin bisa sepakat bisa tidak kayak gitu, kayaknya enggak deh. Tapi kan sebagai strategi berhasil kan, gitu ya. Ya tujuan paragraf akhir itu membuat semacam pro kontra gitu. Misalnya bilang kalau terjadi saat ini mungkin perbuatan teman-teman seangkatannya itu akan dikategorikan sebagai perundungan. Dia pakai kata mungkin. Yang seorang pembaca bilang bukan Dina, ini bukan mungkin, betul ya. Mungkin pembaca bilang lain, oh ya betul ya ini mungkin kayak gitu. Nah jadi efek-efek itu yang sebetulnya memang bagus gitu dalam sebuah esai. Sehingga pembaca betul-betul terlibat secara pemikiran, terlibat dalam perdebatan. Karena fenomena ini sesensitif apapun adalah fakta. Jadi mari kita obrolin, kayak gitu loh. Jadi menurutku inilah sebuah esai yang menarik, gitu dengan yang dibilang Om Arief tadi, memang dia sensitif, tapi harus kita obrolin, kayak gitu. Nah, cara dia mengajak kita untuk mengobrolkan itu, dia berhasil, kayak gitu. Itu dari saya teman-teman. Maaf agak panjang. Berikutnya mungkin langsung aja ke Bang Arief. Saya izin bentar mau bikin kopi karena saya mungkin bisa hidup secara fisik tapi pikiran saya mati kalau tanpa kopi. Silakan Bang. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi saya sudah dengar beberapa, sepertinya lebih ke analisis ya. Analisis teman-teman yang sangat-sangat menarik dan juga sangat mendalam tentang esai Yang Kalah Pindah Agama karya Andina Dwi Fatma ya. Untuk kesempatan kali ini mungkin saya lebih tanggapan mengenai esai ini. Mungkin tidak sedalam teman-teman yang sampai menganalisis seperti itu. Saya cuma mau menanggapi aja. Terutama judulnya itu memang setelah saya pertama kali baca, Yang Kalah Pindah Agama. Nah, makanya langsung di pikiran saya itu muncul kata sensitif gitu. Karena kebetulan saya juga bekerja di lingkungan yang agamis gitu kan. Di pondok pesantren memang agak sensitif hal seperti ini. Cuma kalau yang paling menarik yang membuat saya ingin ikut dalam diskusi atau analisis esai Yang Kalah Pindah Agama ini yaitu tentang penggambaran penulis tentang anak-anak dan agama gitu ya. Yang pertama, esai ini dia seperti memberikan sudut pandang yang segar bahwa anak-anak itu dijadikan contoh dalam penggambaran isu yang sensitif itu tentang pindah agama. Nah, kalau di sini di penulis itu mengibaratkan itu hanya sebuah permainan. Wajar sih kalau dia menggunakan kata anak-anak, karena anak-anak kan pikirannya masih polos ya, masih near value ya. Jadi dia belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Itu hanya bagi anak-anak itu hanya sekedar imajinasi saja, seperti ada ungkapan yang kalah jadi Kristen. Itu memang bukan benar-benar
mau jadi Kristen gitu ya, itu cuma anu aja, hanya sebuah permainan bagi sebuah anak-anak. Itu yang digambarkan di awal-awal paragraf ini. Cuma saya lihat si penulis ini coba menaikkannya ke pola pikir orang dewasa. Nah, di sini baru saya lihat kayaknya ada potensi masalah gitu. Karena kalau sudah ke menyangkut pola pikir dewasa seperti yang dikatakan Mbak siapa sih? Enggak, Mbak Nurul itu kan kalau orang yang memang ilmunya sudah tinggi di agama gitu kan, kalau bahas begini memang bisa marah dia karena sensitif sekali. Cuma ya itu tadi yang saya lihat di di esai ini, si penulis cuma dia ingin mencoba memberikan sebuah arahan saja ke anak-anak yang bermain itu bahwa agama itu semuanya mengajarkan yang baik kok gitu. Nggak selalu memberikan hal-hal yang tidak ada lah agama yang mengajarkan yang buruk gitu ya. Selalu hal-hal yang baik gitu kan. Nah, cuma saya lihat potensi yang bisa muncul ke permukaan itu memang nanti kalau anak-anak ini nggak diperbaiki, nggak diarahkan dengan baik, nanti muncul intoleransi. Itu kayaknya seperti kekhawatiran saja sih dari penulis yang coba dia menurut saya ya, coba dia ungkapkan di esai ini. Nah, ini juga yang mengingatkan saya itu di esainya Absar Ulil Abdallah, kalau misalnya ketua PBNU ada ya. Jadi di sana saya pernah saya baca esainya itu, cuma judulnya memang Sain dan Soto judul esainya itu. Nah di sana dia mengutip satu teolog dan filsuf kebangsaan Jerman Amerika yaitu Paul Ullich. Dia mengatakan bahwa kalau bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris, dia mengatakan agama itu adalah the ultimate concern. Jadi agama itu hal yang paling mendasar dan yang paling tinggi dan yang menyangkut hal eksistensial yang ada pada diri manusia. Makanya saya di awal itu sifatnya itu sensitif kalau dia disentuh gitu. Karena itu menyangkut hal yang paling sangat mendalam di relung hati manusia ya, agama itu ya. Sehingga itu beberapa kali memang isunya yang ada di hal ini memang menurut saya masih tetap sensitif. Nah kalau ini sering digoyang-goyang ya itu ketakutannya dari Paul Ullich itu bisa memunculkan konflik yang lebih jauh lagi. Makanya anak-anak itu diharapkan selalu diarahkan untuk tetap diajarkan bahwa agama itu memang mengajarkan yang baik-baik. Nah, itu sih penekanan yang saya ingin sampaikan bahwa walaupun ya tadi sangat mendalam ya teman-teman menyampaikan analisis, saya cuma memandangnya seperti itu. Bagi anak-anak walaupun ini hanya permainan gitu ya, walaupun kelihatannya remeh, kita sebagai orang yang dewasa yang lebih matang pemikirannya tetap harus mengarahkan bahwa agama itu memang mengajarkan yang baik, jangan sampai muncul intoleransi. Saya kira itu sih poin yang ingin saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Lanjut ke Ulang yang 5 menit. Oke, terima kasih banyak. Padahal tadi saya mengajukan beberapa pertanyaan, tapi nggak apa-apa, ini udah azan juga, jadi mungkin. Tapi teman-teman yang akan bergiliran nggak usah khawatir, langsung aja ya. Maksudnya ke siapa nih? Oh ya, ke Om Gandhi, silakan. Dari tadi saya sudah mendengar, sudah. Dari tadi saya sudah mendengar mengenai beberapa pendapat teman-teman mengenai esai ini.
Yang kalah pindah agama karya Andina Dwi Fatma. Pertama kali saya baca judulnya ini, saya sebagai kaum minoritas tuh jadi berpikir, Cocok nih itu ya. Mewakili saya nih itu ya. ini menurutku merupakan esai terbagus yang pernah aku baca. Bagi aku yang tidak terlalu memahami esai, ya. Jangan tutup dulu. Jangan tutup. Oh iya, gugup. Nah, di awal paragraf ini kan penulis itu menceritakan tentang anaknya yang suka bermain sesuatu gitu. Terus juga menjelaskan perbedaan antara pemikirannya anak kecil itu sama pemikirannya orang dewasa, di mana anak kecil itu kan masih belum dicemari apa-apa gitu, masih polos. Sedangkan kan orang dewasa itu kan karena sudah melalui banyak kehidupan, asam manis pahit kehidupan, jadi ya lebih matang lah. Di sini penulis itu menyoroti tentang anaknya dan teman-temannya yang suka permainan yang kalau misalkan dia kalah dalam permainan tersebut, maka yang kalah itu pindah agama. Emang tampak sederhana sih, mungkin anak-anak kecil itu, kalau tanggapan saya, anak-anak kecil itu mungkin tidak berpikiran terlalu jauh lah mengenai apa konsekuensi mengenai permainan ini, apakah pindah agama, mereka nggak kepikiran ke situ. Tapi si penulis ini merasa khawatir gitu. Kalau misalkan anaknya dibiarkan terus-menerus seperti ini, nanti anaknya itu akan menganggap kalau misalkan apa bahasanya ya, kayak suatu agama itu, kalau misalkan dia kalah dalam suatu kompetisi atau apa itu, maka apa bahasanya, lupa aku, kayak kalau misalkan anaknya itu dia dibiarkan dengan pemikiran yang begini itu, maka dia tuh bisa memandang agama-agama lainnya dan agama dia itu sendiri itu sebagai sebuah kekalahan. Justru menurutku sebagai kaum minoritas itu agak berbahaya sih kok dibiarkan berpikir begitu. Nah, makanya kan saya mungkin akan seperti penulis ini yang akan menegur anaknya bahwa tidak ada agama itu yang mengajarkan tentang kejahatan. Pasti semua agama itu baik. Dan itu yang selalu yang saya rasakan juga beberapa hari ini, terutama mengenai kayak maraknya sekarang pemberitaan, bukan hanya di Indonesia aja, tapi di berbagai macam negeri di dunia ini yang marah banget tentang kasus intoleransi. Misalnya seperti di India kan, yang dipimpin kaum ekstremis gitu kan, banyak banget gesekan-gesekan agamanya juga. Terus di sini juga yang marah banget dan pembubaran ibadah juga. Entah kenapa pas saya baca esai ini, pikiran saya tuh mengarah ke sana gitu. Nah, di sini saya juga tertarik mengenai penelitian yang dia taruh di sini, yaitu tentang Mahasiswa Sri Finasan, psikolog dari UC Berkeley, bahwa dia tuh mengambil penelitian itu di India, di mana India tuh emang terkenal banget soal kasus intoleransi sendiri. Nah, dia tuh ngambil sampelnya tuh dari anak-anak yang hidup di wilayah konflik antara Hindu dan Muslim gitu. Dan dia mendapatkan kesimpulan bahwa justru anak-anak tuh memang mungkin karena pemikirannya masih belum jauh, itu justru kadar toleransinya itu lebih tinggi gitu. Nah, ini kan bisa jadi suatu menurutku suatu berkah gitu, bahwa anak-anak ini memang bisa diarahkan gitu Bang Ariel. Ketimbang orang dewasa. Dia nggak masuk di frame. Dan juga lihat juga ada penelitian juga dari dosen-dosen Universitas Hasanuddin juga, bahwa kelompok usia muda atau generasi Z seperti generasi kita ini memang cenderung lebih mudah menerima perbedaan agama. Mereka tuh kayak kita tuh kayak tidak segan itu untuk berteman kepada
orang-orang yang berbeda agama. Nah, jadi kapan persisnya kita mulai mengenal rasa curiga, rasa bergaul dan mereka yang berbeda ini juga menurutku juga juga menimbulkan pertanyaan ke saya tuh. Kapan sih kita tuh di usaha tertentu tuh kayak mempertanyakan tentang agama orang lain gitu. Karena jujur juga ya, kalau selama aku hidup itu aku nggak pernah mempertanyakan tentang agama orang. Nah, terus juga paragraf terakhir juga saya juga merasa relate juga karena di sama berkuliah itu di kelas tuh saya cuma seorang diri non muslim dan tiap kali ketemuan atau nongkrong atau apa gitu pasti ditanya, Gandhi, kapan kamu mualaf? Ayo kita sholat Jumat, ayo baca asadu gitu. Dan memang sih sebagian besar orang-orang itu mungkin akan menganggap itu sebagai candaan ya. Ya. Tapi boleh jujur nggak sih? Ya. Boleh. Boleh. Ya memang kayak sekali dua kali atau setiap pertemuan tiap minggu tuh saya mungkin rasa itu sebagai candaan. Tapi kayak Risih udah ya. berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun terus bercandaan kayak gitu tuh saya kayak merasa risih gitu. Kayak kenapa sih kayak orang-orang nih kayak getol banget ingin saya masuk ke kaum mereka atau agama mereka gitu. Terus juga kan selalu ditanya-tanya juga mengenai gimana ajaran di agama saya gitu, agama Hindu. Terus juga selalu saja mereka tuh seperti mau ngebantah ajaran agama saya gitu. Itu Ya. dibalut candaan atau memang seriusan? Kadang candaan, kadang serius. Candaan yang sebetulnya serius. Oke, nanti kita curhat soal itu. Itu aja sih mungkin. Ya. Mohon maaf kalau misalkan mungkin teman-teman agak tidak tahu mengerti tentang perkataan aku. Ya, Sangat-sangat clear. kenapa saya membaca esai ini karena emang Temanya relate banget gitu ya. banget dan bisa meluapkan keresahan saya selama ini. Mantap, sip. Makasih banyak Om Gandhi. Memang tadi aku berharap si Gandhi bisa datang gitu karena aku pasti berharap bahwa akan ada opini yang berbeda gitu. Karena menurutku sebuah tulisan ketika kita respon, kita juga adalah bagian penting yang akan memberi makna terhadap sebuah tulisan. Dan makna itu bisa lahir tergantung dengan siapa kita. Jadi bias itu akan selalu ada. Jadi misalnya Gandhi yang minoritas beda secara pembacaan terhadap kita yang mayoritas. Kayak gitu. Jadi terima kasih banyak Gan sudah datang dan berbagi cerita. Berikutnya ke Kakak Alisa, silakan. Kenapa satu? Kan aku Nah, lupa kalau oke. sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore menjelang malam, kakak-kakak. Oke, esai kali ini, operasi teks kali ini bahas esai judulnya Yang Kalah Pindah Agama. Waktu pertama kali baca judulnya itu kepikiran ini tuh isu yang berat. Apalagi di negara yang apalagi kita hidup di negara yang mayoritas 6 agama gitu. 6 ya. Oh, tinggal 5 lagi ya? Udah tambah? Oh, iya. Beda zaman. Iya. Lanjut. Oke. Waktu baca esai ini yang di pikiran pertama itu waktu selesai baca, ini berarti penulisnya Kak Andina ini tuh nulis dalam dalam pandangan dia melihat anaknya ya yang lagi bercanda tentang games yang kalah pindah agama. Di sini ada skrip atau apa gitu yang tulis kayak mana dia. Saya sempat terbengong sebentar sebelum memutuskan keluar untuk memadamkan situasi. Kalau lihat paragraf atas kayaknya ini nggak ada hal yang panas, nggak ada yang perlu dikhawatirin sebenarnya. Karena sebenarnya anak-anak itu
apalagi saya juga anak-anak itu Remaja. ya itu berpikiran tuh absurd, apalagi banyak juga kan novel yang bahas tentang seberapa random pikiran anak-anak itu walaupun ada realitanya dikit. Dan yang berarti esai ini tuh tentang Kak Andina yang khawatir tentang anaknya yang bercanda tentang isu agama, yang sebenarnya anak-anak tuh nggak terlalu pikirin agama tuh apa gitu, yang mereka dengar sehari-hari terus mereka coba ulangin lagi, mungkin menjadi sebuah candaan. Sebenarnya kalau isu agama itu tergantung orang. Kalau orangnya tadi katanya Kak Nurul, ya itu kalau yang benar-benar paham agama pasti tuh marah kan kalau bahas agama tertentu. Tapi kalau yang nggak terlalu peduli masalah agamanya sendiri pasti santai aja mungkin ya. Dan ya tadi dengar dari sudut pandang Kak Gandhi juga kayak ya itu yang dirasakan minoritas selama ini tentang agama. Dan Oke, bagi saya fakta bahwa anak-anak bisa mengaitkan antara kekalahan dengan suatu agama tertentu cukup mengkhawatirkan. Nah, sebenarnya isu panasnya tuh di sini. Kalau memang ada sekelilingnya ada orang dewasa yang yang mendengar terus dia tuh minoritas, itu pasti agak tersinggung. Apalagi dia ini di atas nyebut Kristen gitu tuh terlalu terlalu spesifik dan terlalu kalau Kristen pasti marah gitu. Apalagi orang dewasa, kalau anak-anak mungkin nggak peduli gitu. Terus juga nggak tahu apa yang di pikirannya orang dewasa yang persis kalau bahas masalah tentang agama. Tapi jujur waktu SD, karena SMP mungkin nggak ketemu yang beda agama ya. Kalau waktu SD cerita dikit boleh? Yang kayak kan di kelas itu nggak terlalu banyak yang Islam. Kayak Islam tuh mungkin 17, Hindu juga 15 gitu. Jadi kayak nggak terlalu mayoritas banget gitu. Nggak banyak banget. Jadi kita tuh saling bercanda, kayak misal teman tuh pernah ada yang bawa babi terus kita hampir makan, yang mayoritas hampir makan karena ditawarin diakal-akalin mereka ini sapi gitu. Kalau itu diginiin kayak baru itu justru kalau yang begitu tuh memang nggak lucu ya bercandanya, nggak lucu banget. Tapi mereka tuh nganggap ini tuh candaan yang sangat-sangat ringan yang kayak oh iya kan cuman babi. Kayak jadi kadang mayoritas juga pernah ngerasa kayak kenapa sih hal-hal begini dibercandain gitu. Lapor guru nggak? Iya, lapor guru gimana ya? Pernah, tapi pernah ada yang berantem masalah agama, cuma bilang kayak nggak apa-apa ini masih kecil. Maksudnya anak kecil juga nggak ada yang pikirannya benar-benar masih kecil gitu, benar-benar kayak polos gitu. Oke, mungkin segitu aja mungkin ya. Makasih. Terima kasih. Lancar sekali bercerita. Asik, keren. Oke, lanjut. Azan tetap lanjut atau jeda? Lanjut aja. Oke. Ya. Di mute. Oke, terima kasih. Jadi kesan pertama saya membaca esai ini adalah kayak katanya siapa tadi ya? Bang Ariel lah yang bilang kalau ini kayak bercerita gitu. Oh ya, penulisnya. Oh, oke. Ayo sebut satu-satu aja. Dia tuh menceritakannya dengan santai yang saya tandai di sini dengan ada dua kata yang saya tandai yang di garis miring. Hidup Jokowi. Kata bukan itu kalimat. Dua kata. Sepaneng dan Iya, pasti. dilalah. Sepaneng itu kan kaku gitu. Iya nggak? Pusing. Bahasa Jawa bukan sih itu? Tapi kalau di konteks kalimat ini yang pemikiran sepaneng ini hanya ada di kepala orang dewasa, jadi kayak Iya. pemikiran yang Yang memusingkan ini. yang memusingkan. Ini kan sama dilalah gitu. Dalah. Tiba-tiba gitu. Ini jadi kayak semacam kata yang menunjukkan kalau si penulis ini sepertinya orang Jawa karena dari kayak ada logatnya gitu kan. Nah itu makin memperkuat argumentasi saya kalau ini dia mencoba menulis tuh dengan santai supaya lebih relate dengan pembaca. Lalu ada juga saya soroti tentang
kalimat-kalimat pertanyaan di esai ini yang menjadi kalimat untuk membuat pembaca itu merasa terlibat dan ikut berefleksi. Di paragraf ke 1, 2, 3, 4, 5. Di paragraf ke-6 di halaman pertama, terus ada di paragraf 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di paragraf ke-12 juga di halaman kedua. Nah, itu membuat saya menyimpulkan kalau esai ini sangat rapi gitu. Sangat rapi dan sangat enak dibaca, apalagi untuk orang yang pemula dalam membaca esai. Setelah membaca esai ini juga saya mengingat satu kejadian saat saya mewawancara seorang murid SD gitu. Jadi dia punya masalah dengan pertemanan, dan saat saya wawancara ternyata kan saya tanya, ada punya teman nggak di sekolah, ceritain dong siapa gitu, saya bilang. Terus dia bilang nggak punya, dia bilang nggak ada sama sekali. Terus tiba-tiba dia berbisik saya, sebenarnya punya tapi diam ya, jangan kasih tahu bunda ya, dia bilang kayak gitu. Terus saya tanya kenapa gitu, soalnya dia Kristen katanya gitu. Kenapa emangnya kalau Kristen nggak dikasih main sama apa yang beda agama? Dia Islam anak ini. Terus dia bilang, iya kata bunda jangan main sama yang bukan orang Islam, dia bilang kayak gitu, mainnya sama yang Islam aja supaya apa ya, kuat imannya atau apa gitulah, dia bilang. Iya. Saya kaget, kok gitu. Terus tapi kalau kamu mau nggak main sama teman yang Kristen tuh? Pengen sih, dia bilang. Tapi itu dia tidak bebas bercerita jadinya, dan kalau kemana-mana kayak takut, apalagi kalau ditahu sama ibunya gitu. Jadi dia dibatasi, dia juga tidak boleh main sama cowok gitu. Jadi sangat dikekang sekali ya, sangat strict. Dan memang Wahabi lah. itu diperkuat lagi sama pendapat kakaknya yang padahal tidak saya wawancara tapi ikut curhat jadinya. Kayak dia juga tidak dikasih keluar kalau selain sekolah gitu. Jadi urusan duniawi itu tidak boleh. Yang dia harus lakuin itu ya udah kayak beribadah gitu deh pokoknya, yang berkaitan dengan agama. Itu malah memperlihatkan kalau orang dewasa ternyata yang mempengaruhi anak-anak begitu gitu. Anak-anak itu sebenarnya kan kayak kata Alicia tidak terlalu memikirkan tentang apa ya, kayak mana agama yang baik dan buruk gitu. Maksudnya kalau kata penulis di sini semua agama itu baik dan tidak ada agama yang buruk. Tapi dari orang tua si anak itu kayak seolah-olah memperlihatkan kalau Islam lah yang paling bagus gitu di situ. Jadi kayak sebenarnya orang dewasa yang membawa pengaruh pemikiran yang memusingkan itu ke anak-anak gitu kalau saya lihat dari situ. Dan setelah membaca esai ini juga, dan itu masih sering terjadi di sekitar saya, sebenarnya bercandaan yang kalah pindah agama ini baik tidaknya itu kan tergantung ya sebenarnya apa, bagaimana entah orang tuh menerima atau enggak candaan itu gitu. Kalau udah biasa di tongkrongan mungkin masih fine aja, tapi kalau udah kayak risih kayak Kak Gandhi tadi tuh jadi tidak terlalu bagus gitu kan konteksnya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dihubungkan dengan konteks rasis atau tidaknya isu yang kalah pindah agama ini, jadi saya kayak agak ragu gitu. Ini kayak soal bercandaan yang entah cocok di semua orang atau tidak gitu. Gitu. Jadi saya lebih menyoroti ekstrinsiknya sih ternyata, karena saya mengingat kejadian itu juga tadi yang saya ceritakan soal anak SD itu. Sekarang dia sudah kelas 3 SMP gitu. Ya. Dan masih begitu orang tuanya gitu. Kayak emang itulah menganggap agamanya yang paling baik itu. Itu aja sih kalau dari saya. Sekian, terima kasih. Yeay. Oke, langsung aja. Gas. Dan Apa ya? Sudah nunggu ini. Dari tadi setelah mendengar penjelasan dari kakak-kakak yang lain, saya dalam hati kayak oh iya ya gitu. Semua dibahas secara rinci gitu. Apalagi teman-teman juga yang lain
menambahkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang mungkin berkaitan dengan esai ini yang kalah pindah agama. Nah, mungkin apalagi jangankan anak-anak, saya aja yang kuliah gitu, yang apa ya, kita Gen Z gitu, sering malah bercanda masalah ini. Apalagi ada teman saya itu di kelas nonis, orang Jakarta, kebetulan Kristen, kayak ih asyhadu dong, asyhadu gitu. Kayak sesantai itu mereka dicandain gitu. Dan yang dicandain pun kayak ya udah biasa aja gitu. Kayak ih lagi event besar-besaran nih, sebulan penuh loh. Ayo login gitu kayak asyhadu dulu gitu. Tapi teman saya juga yang nonis, yang Hindu juga sering kayak ini babi kecap, mau coba enggak? Iya, Kayak betul. gitu, dengan santai itulah mereka menanggapi hal itu gitu. Karena kita apa ya? Kita yang Gen Z juga nggak yang terlalu strict banget ya masalah agama, karena kita udah tahu juga benar salah, dan kayak ya udah agamamu gitu, dan agamaku gitu. Kalau masalah pertemanan ya udah gitu, kita berteman aja gitu. Dan malahan mereka sering bercanda masalah agama gitu. Tapi kalau untuk sampai yang mengurus apa ya agama mereka itu ya apa ya, itu balik lagi ke personalnya, balik lagi ke mereka lah gitu. Nah di sini saya tuh setelah membaca ini, saya suka banget baca esai ini. Kayak saya baca jurnal, tapi nggak yang terlalu ilmiah banget gitu, karena di sini si penulisnya itu mengajak kita untuk berpikir lagi gitu. Ya. Di sini setelah dia menceritakan tentang anaknya yang bermain dengan teman-temannya gitu, dan kemudian dilanjutkan dengan kayak tiba-tiba shock gitu. Kok yang mungkin menurut anak-anak itu biasa aja gitu permainan ini, tapi menurut pikiran orang dewasa itu kayak serem banget gitu. Udah gamenya itu masalah agama gitu, dan kita sebagai orang dewasa kayak dark banget gitu permainannya. Tapi mereka ya udah bodo amat gitu. Kan ini cuma main-main doang gitu. Ya nggak mikirin yang kayak terlalu dalam, nggak kayak kita kayak mungkin kalau kita mendengarnya kayak dark banget, gelap banget candaannya gitu. Terus di sini juga dia memaparkan apa ya, data yang pertama dari Arya Herianto, yang dimana dia juga mengalami hal yang dialami oleh penulis, yang dimana itu anaknya yang ini makin gelap lagi, kayak bahas politik gitu, bermain PKI-an, dan semua anak ingin menjadi PKI karena bisa mengajar para jenderal. Mungkin kita orang dewasa kayak wah, bahaya gitu, tapi mereka ya udah gitu, ini cuma mainan doang gitu. Kemudian nah terus si penulisnya balik lagi nih, kurang lebih begitulah perasaan saya sore itu. Dia mengajak kita untuk berpikir lagi lah, kayak terus sampai-sampai mendengar candaan anaknya yang dia dengar dari dari dalam ruang kerja gitu, yang kalah pindah Kristen, hayo lo Kristen gitu. Nah terus sampai-sampai dia keluar gitu dan memadamkan situasi yang mungkin anak-anak biasa aja gitu benarnya, tapi karena dia tuh merasa ini berat banget ya mereka mainnya gitu. Sampai-sampai dia tuh ngajarin bahwa semua agama itu benar. Ya memang nggak ada agama yang salah gitu, nggak ada agama yang mengajarkan suatu hal yang buruk gitu. Nah kemudian, nah di sini dari paragraf selanjutnya kayak dia mulai ajak kita untuk dengan pertanyaan simpel gitu. Mana ya? Tapi bukankah keterlaluan kalau menduga di sekolah ini mereka tidak diajari ini ada itu mulai mengajak kita untuk berpikir gitu dari pertanyaan dan dari apa yang dia lihat dari anak-anak yang bermain. Kemudian di sini diperkuat lagi dengan data yang ada anak yang bernyanyi tentang cinta-cintaan gitu, dan orang dewasa pasti geli gitu, kok anak nyanyi tentang hal percintaan gitu, kayak geli tahu anak-anak nyanyi hal gitu. Tapi ya udah mereka enjoy aja gitu, tapi karena mungkin kita yang orang dewasa tuh kayak terlalu menghayati gitu mendengar lagu tentang tersebut, jadinya kayak iya geli gitu. Tapi kalau anak-anak ya udah gitu, karena saya suka dengernya mungkin dan saya mau menyanyikan ini ya nggak apa-apa gitu, ya udah gitu. Tapi kalau orang yang dewasa denger kayak iya apa sih anak bocil gitu nyanyi lagu cinta-cintaan gitu, pasti aneh lah. Yang dimana di sini kayak udah jelas gitu bahwa pemikiran orang dewasa itu dengan pemikiran anak-anak itu
beda gitu. Pemikiran anak-anak itu nggak seribet orang dewasa. Nah kemudian di sini dilanjut lagi dengan data yang penelitian dilakukan oleh Mahesh ya, yang orang India, yang dimana di India juga kan agak sensitif masalah orang Hindu dan Muslim gitu. Dan di sini dijelaskan memang anak-anak itu merasa lebih nyaman bergaul dengan orang-orang yang seagama dan menyukai aturan agama mereka. Tapi mereka tidak berpikir aturan itu harus berlaku pula untuk orang-orang yang beragama lain. Yang kayak mereka nggak protes gitu. Kenapa kamu nggak boleh makan sapi gitu di India ya? Terus kenapa saya harus menahan makan dari pagi sampai maghrib gitu? Kan dia nggak protes gitu, karena ya udah balik lagi dengan agama masing-masing. Nah, kemudian juga di sini dijelaskan dengan diperkuat dengan sebuah penelitian ilmiah gitu dari dosen-dosen Universitas Hasanuddin yang bilang bahwa tingkat toleransi generasi Z atau Gen Z itu cukup tinggi, bukan cukup tinggi, cenderung tinggi. Dan mereka tuh tidak segan berteman dengan orang-orang yang dari agama dan etnis yang berbeda dan terbuka terhadap informasi di media sosial terkait agama dan etnis berbeda. Dan ya saya mengakui hal itu gitu, karena saya melihat dari sosmed dan juga dari sekitar saya kayak banyak kok orang yang berteman walaupun nggak seagama gitu, dan mereka ya enjoy aja dengan hal itu, nggak yang terlalu strict banget kayak aku harus berteman dengan orang yang seagama denganku, tapi ya udah mereka main-main aja gitu. Nah di sini si penulisnya itu mulai lagi nih ngajak kita untuk pikir, jadi kapan persisnya kita mulai mengenal rasa curiga saat bergaul dengan mereka yang berbeda. Nah kayak terus kapan perasaan tidak nyaman itu pelan-pelan muncul dan mulai berubah menjadi semacam bentuk kehati-hatian yang sesungguhnya tidak berdasar, kayak itu mulai istilahnya refleksi. Kalau yang pikiran orang dewasa itu yang pikiran anak-anak itu nggak seribet orang dewasa. Kemudian di sini juga dia bercerita lagi masalah pengalamannya yang mungkin nggak cuma anaknya aja gitu yang main tentang hal itu, tapi di sini juga dia bercerita tentang dia ketika kuliah gitu ada temennya yang nonis gitu, dan ya diceng-cengin lah gitu, asyhadu lah bla 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 gitu, dipoto menggunakan sarung dan peci dan lain-lainnya, dan kayak ya udah gitu, cuma permainan biasa, bukan permainan sih tapi mungkin candaan-candaan biasa gitu, tapi mungkin kita nggak tahu, apalagi kayak pengalaman Kak Gandhi tadi, mungkin kalau terlalu sering orang bisa risih gitu, kayak apa sih gitu. Ya udah sekali dua bercanda masalah itu ya nggak apa-apa, tapi ini kayak keseringan gitu, setiap tongkrongan lah selalu bahas itu gitu, kayak yuk asyhadu yuk gitu, kayak Seperti apa sih agama di generasi Gen Z? kenapa? Menarik soalnya dia bahas Gen Z. Mungkin kalau dari saya itu aja sih, dan ini bisa dibilang ringan tapi berat gitu. Temanya Saya ringan, suka, kayak ya. bahasanya Iya. gaya bahasanya ringan gitu ya. Gaya bahasanya ringan. Temanya berat. Temanya berat. Pinggir jurang. Dan kadang Tapi penting ya. kita nggak Penting sadari kita gitu, ternyata yang sering kita anggap mainan, candaan gitu, mungkin orang bisa risih, Iya. tapi terkadang hal-hal yang mungkin biasa aja di anak-anak, ternyata kita yang orang dewasa itu, oh ini sangat berat banget ya, dark banget, gelap gitu, gelap candaannya gitu. Iya. Aja sih. Oke, sudah ya. Terima kasih terus ya. Terima kasih dulu. Masih ada lanjutannya, saya tahu masih ada 2 orang, kamu juga harus ini. Oke, santai yang itu masih kan. Nah. Jadi silakan sepuas-puasnya. Masih kan menuju ke atas apa ini atas? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ini pertama kalinya saya mengikuti diskusi tentang esai, karena jujur sebelumnya saya cuma lulusan SMA, belum sempat kuliah. Jadi ngelihat ini rasanya kalau dilihat dari judulnya yang kalah pindah agama tuh awalnya terdengar ringan,
Tapi setelah dibaca-baca lumayan berat juga, berat tapi ringan. Jujur untuk saya yang pertama kali baca esai ini lumayan apa ya? Lumayan mudah tapi gimana ya? Sedikit berat masuknya. Jadi saya minta maaf ya kalau misalnya penyampaian saya sedikit berantakan. Maafkan. Oke. Santai aja, di sini santai sebetulnya. Iya, soalnya ini pertama kali jadi agak gugup juga sebenarnya. Gimana ya? Dilihat dari cara penyampaiannya, diambil dari cerita tentang anak-anak yang membahas tentang yang kalah pindah agama ini, penunjukan kalau tingkat perundungan itu enggak gimana ya caranya, terdengar bercanda tapi lama-lama bisa jadi perundungan. Mungkin awalnya ini tentang agama. Awalnya tentang agama, tapi banyak hal-hal lain yang dijadikan awalnya bercandaan tapi makin lama semakin meningkat gitu tingkat candaannya. Menurut kita yang mayoritas, sebenarnya it's okay, baperan banget sih gitu loh. Tapi bagi yang menerimanya, bagi korbannya itu sebenarnya bukan bercandaan gitu. Awal sangat sensitif, iya. Concern. Banyak hal-hal lainnya sebenarnya, tapi ini kita lagi bahas tentang agama ya. Apalagi saya sebagai pernah jadi pelakunya lah, maksudnya pelaku yang enggak. Maksudnya pelaku yang sering bercandain teman, ayolah masuk agama gitu. Bukan masalah yang lainnya, ini masalah agama. Tapi setelah mendengar pendapat dari kakaknya, ternyata wah agak risih juga ya. Bagaimana kalau misalnya posisi itu ada di kita? Kayak salah satu contohnya, banyak orang-orang Islam yang pergi ke Korea misalnya. Apalagi Korea itu masih terbilang rasis sama agama Islam. Nah kalau kita dengar dari pengalaman-pengalaman mereka, tentu kita risih dong. Kayak ayo masuk agama ini. Apalagi di Korea banyak yang banyak yang menjual, yang paksa orang untuk masuk agama mereka. Iya, sekte-sekte kayak gitu. Nah, mungkin bagi beberapa agama itu ya udahlah hal yang wajar aja sih menurut beberapa orang di Korea sana. Udahlah biasa aja yang kayak gitu, wajar. Tapi bagi kita itu pasti kayak risih banget, kayak terganggu banget gitu. Ya Allah, apaan ini? Kenapa tiba-tiba kita dipaksa-paksa masuk agama gitu? Itu dia makanya. Jadi kemungkinan beberapa orang yang beragama minoritas di Indonesia juga ngerasa seperti itu, walaupun sebagian besar dari mereka juga ngajak bercanda. Tuh. Terus apalagi ya? Masalah lagu yang anak-anak yang menyanyikan lagu cinta-cintaan. Itu mungkin memang benar bagi anak-anak menyanyikan lagu cinta-cintaan itu ya udah biasa aja karena mereka udah sering dengar. Wah, asik juga nih didengar walaupun mereka nggak tahu maknanya. Saya sendiri dulu waktu kecil pernah menyanyikan lagu main-main nyanyiin lagu yang itu sebenarnya sangat-sangat tidak boleh dinyanyikan sama anak-anak. Tapi saat itu kan saya benar-benar tidak mengerti ini nih lagunya gimana ya, kayak ya udah karena lagunya enak didengar, udah nyanyiin aja. Tapi pernah dimarahin sama bunda, gak boleh nyanyi kayak gini, bukan untuk anak kecil gitu. Jadi waktu itu bingung kenapa sih. Setelah makin besar, makin gede, wah ternyata emang lagu ini tidak baik untuk dinyanyikan anak-anak. Bukan sedikit lagi, tapi kayak tidak berpendidikan banget anak ini nyanyi lagu yang seperti ini gitu. Lagu apa itu? Potong bebek Yang racun. Saya kira potong bebek angsa. Lagu pembunuhan. Maklum kan maklum lagu-lagu seperti itu kan ya sering diputar-putar kayak gitu. Dasar kau keong racun. Gimana sih gensetnya? Saya juga nggak tahu loh gitu. Ini sudah ini. Jadi ngerasa benar juga, tapi sebenarnya gitu anak kecil bukan mengambil makna dari lagu itu, tapi memang
hanya merasa Meniru-niru gitu. bukan meniru-niru, lebih ke ya udah lagunya enak didengar, ya udah kita nyanyikan saja Iya. gitu. Intuitif saja. Iya. Singkat aja mungkinnya dari saya karena ini pertama Iya. kalinya. Namanya siapa Mbak? Al. Al ya. Oke. Iya. Makasih banyak Mbak Al. Sering-sering ya ikut diskusi kami ya gitu. Iya. Karena sebenarnya santai di sini, cuman karena kayaknya pada lelah semua, ini panas juga gitu. Di sini kan penuh tawa kan sebenarnya kalau diskusi kita sebetulnya, jadi santai aja. Terakhir, ayo silakan. Nggak mau jelasin soal potong bahasa. Apa? Nggak mau jelasin soal potong bebek. Oh iya itu kan potong bebek angsa dipotong itu kan kejam banget tuh. Secara harfiah. Ya lanjut. Jadi sebenarnya secara judul ini emang menarik ya. Kayak apa ya, kayak apa sih yang bakal dibahas, sedalam apa sih, tapi ternyata ketika baca lebih ke curhatan gitu Iya rasanya. masuk. Lebih ke curhatan. Terus apa ya? Gak apa-apa jangan pakai sosmed. Cerita sebenarnya ada pola di esai ini, kayak apa pengalaman yang dihadapi oleh si penulis dengan terus pembuktian teorinya apa gitu. Terus apa ya, sebagai esai ini sangat sederhana dan tentu di sini kita tidak menemukan apa sih solusi kalau misalkan anak semacam itu terus main-mainnya semacam itu gitu. Justru kayak diwajarkan dan sebagaimana diskusi teman-teman tadi ya, kita justru mempertanyakan bahkan lebih ke pengalaman-pengalaman ya yang teman-teman relate gitu, kayak emang apa sih solusi dari ini gitu. Justru kayaknya enggak ada ya. Enggak ada di dalam teks ini, enggak ada. Terus ya lebih ke apa, untuk tulisan yang membuat kita merenung gitu, merenungkan banyak hal, terutama anak-anak itu. Udah itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih udah selesai semua ya. Terima kasih teman-teman. Saya mungkin tidak akan merangkum dalam artian poin-poin apa yang sudah kita diskusikan. Cuman secara garis besar yang kita diskusikan isu dan isunya nampaknya itu yang sepertinya menarik gitu, dan kita juga mendiskusikan soal gaya menulisnya gitu yang nampaknya sebagian besar dari kita setuju bahwa secara teknis, secara penulisan ini adalah esai yang beres, yang enak gitu kan. Secara isu ya bisa jadi bahan perdebatan kayak gitu. Jadi itu sih. Jadi sekaligus ini untuk pengingat bahwa operasi teks kita itu bukan hanya isu yang kita bahas, tapi menulisnya juga gitu. Karena itu yang jangan sampai lupa gitu. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, terima kasih banyak semua. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Oke, sampai jumpa di operasi teks berikutnya. Salam.